Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini, saya akan mengajak kalian menyusuri sebuah kisah misteri yang berawal dari sebuah dermaga tua peninggalan zaman Belanda yang telah lama ditinggalkan. Tempat yang tampak biasa di siang hari, namun menyimpan rahasia besar yang terkubur selama puluhan tahun. Konon, setiap tengah malam terdengar suara rantai kapal bergesekan dari arah dermaga yang sudah tidak lagi digunakan. Anehnya, tidak ada kapal yang terlebuh, tidak ada nelayan yang melintas, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui dari mana suara itu berasal. Rasa penasaran membawa seorang mahasiswa bernama Raka untuk mencari kebenaran di balik legenda tersebut. Namun semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak rahasia masa lalu yang perlahan terungkap. Sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kisah-kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi siapkan waktu kalian, dengarkan cerita sampai selesai, dan jangan lupa gunakan handset agar suasana cerita terasa lebih nyata. Sebelum ceritanya dimulai, saya ingatkan bahwa cerita ini hanyalah fiksi belaka dan hanya dibuat untuk hiburan saja. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Liburan semester kali ini sebenarnya ingin dimanfaatkan Raka untuk beristirahat. Setelah berbulan-bulan disibukkan oleh tugas kuliah dan penelitian kampus, ia memilih pulang ke kota kecil tempat pamannya tinggal di pesisir utara Jawa. Kota itu tidak terlalu ramai. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan atau pedagang hasil laut. Kehidupan berjalan tenang dari hari ke hari, seolah waktu bergerak lebih lambat dibandingkan kota besar. Namun, ketenangan itu berubah menjadi rasa penasaran ketika suatu malam ia duduk bersama pamannya di beranda rumah. Angin laut berembus pelan, membawa aroma asin yang khas. Lampu-lampu rumah di sekitar mulai padam. Satu persatu, hanya suara jangkrik dan deburan ombak yang terdengar dari kejauhan. Di tengah obrolan santai, pamannya tiba-tiba menyebut sebuah tempat yang sudah lama menjadi bahan pembicaraan warga. Sebuah dermaga tua peninggalan Belanda. Raka yang memang menyukai sejarah langsung tertarik. Masih ada dermaganya sampai sekarang? Dan janji pamannya mengangguk pelan. Masih, tapi sudah tidak dipakai puluhan tahun. Ada bangunan peninggalan Belanda juga. Ada kantor penjaga pelabuhan. Sudah rusak dan hampir roboh. Raka semakin tertarik. Namun, ekspresi pamannya berubah sedikit serius. Kalau mau lihat, datang saja siang atau sore. Jangan malam. Raka tersenyum. Kenapa? Takut runtuh? Pamannya menggeleng. Bukan itu. Banyak cerita aneh di sana. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka mendengar kisah tentang dermaga tua yang hampir terlupakan tersebut. Menurut cerita warga, dahulu dermaga itu menjadi pusat perdagangan penting pada masa kolonial Belanda. Kapal-kapal besar sering datang membawa berbagai barang dari daerah lain. Aktivitas pelabuhan berlangsung hampir setiap hari. Namun semua berubah setelah sebuah kejadian yang hingga kini masih menjadi misteri. Puluhan tahun lalu, sebuah kapal dagang dikabarkan menghilang sebelum sempat berlabuh di dermaga itu. Tidak ada badai, tidak ada laporan kecelakaan. Kapal itu seakan lenyap begitu saja. Sejak saat itulah, berbagai cerita mulai muncul. Beberapa nelayan mengaku mendengar suara rantai kapal pada tengah malam. Ada pula yang melihat cahaya samar bergerak di ujung dermaga meskipun tidak ada orang di sana. Sebagian warga menganggap itu hanya cerita turun-temurun. Sebagian lainnya memilih mempercayainya. Raka mendengarkan semuanya dengan penuh perhatian. Sebagai mahasiswa sejarah, ia terbiasa menghadapi berbagai legenda lokal yang ternyata memiliki fakta menarik di baliknya. Karena itulah, rasa penasarannya semakin besar. Keesokan harinya, ia mencari informasi tambahan dari beberapa warga sekitar.
Jawaban yang ia dapatkan hampir sama. Semua mengenal dermaga tua itu. Semua pernah mendengar cerita tentang suara rantai kapal. Dan hampir semuanya memilih menghindari tempat tersebut saat malam tiba. Semakin banyak cerita yang ia dengar, semakin besar keinginannya untuk melihat langsung lokasi itu. Sore harinya, ketika matahari mulai condong ke barat, Raka memutuskan berangkat sendirian. Ia membawa tas kecil berisi kamera, buku catatan, ponsel, dan sebuah senter. Perjalanan menuju dermaga tidak terlalu jauh. Ia melewati jalan setapak yang berada di antara pohon-pohon kelapa dan semak liar. Semakin dekat ke tujuan, suasana terasa semakin sepi. Tidak ada rumah penduduk, tidak ada aktivitas nelayan, hanya suara ombak dan desir angin yang menemani langkahnya. Beberapa menit kemudian, bangunan yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita akhirnya terlihat. Dermaga tua itu berdiri memanjang ke arah laut. Kayu-kayunya tampak kusam dimakan usia. Beberapa papan bahkan terlihat retak dan mulai terlepas dari tempatnya. Tiang-tiang penyangga yang berdiri di atas air tampak miring. Lumut hijau menempel hampir di seluruh permukaannya. Pemandangan itu membuat Raka berhenti sejenak. Ada sesuatu yang berbeda dari tempat tersebut. Bukan karena menyeramkan, melainkan karena suasananya terasa sangat tua, seolah-olah waktu berhenti bergerak di sana. Ia mengeluarkan kamera dan mulai mengambil beberapa foto. Kemudian perlahan melangkah menyusuri dermaga. Krek! 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 Suara papan kayu berderit terdengar setiap kali ia melangkah. Raka berhati-hati agar tidak menginjak bagian yang rapuh. Angin laut bertiup pelan, membawa aroma garam yang bercampur dengan bau kayu tua yang lembab. Sesekali terdengar suara burung laut melintas di kejauhan. Selain itu, tidak ada suara lain. Dermaga tersebut benar-benar sunyi. Setelah berjalan cukup jauh, Raka melihat sebuah bangunan kecil berdiri di ujung dermaga. Bangunan itu tampak sangat tua. Cat dindingnya sudah mengelupas. Beberapa jendelanya pecah. Atapnya dipenuhi noda hitam akibat cuaca dan usia. Dari bentuknya, Raka yakin bangunan itu adalah kantor penjaga pelabuhan yang diceritakan pamannya. Rasa penasaran membuatnya segera mendekat. Pintu kayunya sudah rusak dan terbuka sedikit. Engselnya berkarat saat didorong perlahan. Pintu itu mengeluarkan suara panjang yang memecah kesunyian. Raka masuk ke dalam. Debu tebal langsung terlihat di mana-mana. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela pecah membuat partikel debu tampak melayang di udara. Di dalam ruangan masih terdapat meja tua, kursi kayu, serta lemari arsip yang sebagian sudah roboh. Semuanya terlihat seperti ditinggalkan begitu saja puluhan tahun lalu. Raka mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Matanya mengamati berbagai benda yang mungkin memiliki nilai sejarah. Ketika cahaya senter menyapu bagian pojok ruangan, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah peti kayu tua. Peti itu tertutup debu seperti benda lainnya. Namun, posisinya berbeda. Seolah sengaja disimpan di tempat tersebut. Raka mendekat. Ia membersihkan bagian atas peti dengan tangannya. Debu beterbangan memenuhi udara. Peti itu ternyata masih terkunci, meskipun kayunya sudah mulai lapuk. Dengan sedikit usaha, ia berhasil membuka penutupnya. Engsel tua berderit keras. Di dalam peti hanya terdapat beberapa benda usang dan sebuah buku catatan yang sudah menguning. Raka mengambil buku itu dengan hati-hati. Sampulnya hampir rusak, namun sebuah angka masih terlihat jelas. 1938. Jantungnya langsung berdebar. Buku itu kemungkinan berasal dari masa kolonial. Ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang memenuhi halaman sudah memudar. Sebagian besar sulit dibaca. Beberapa lembar bahkan hampir hancur ketika disentuh. Meski begitu, Raka terus membalik halaman demi halaman, mencari sesuatu
yang masih bisa dipahami. Lalu, pada salah satu halaman, ia menemukan tulisan yang masih cukup jelas. Tulisan itu membuatnya terdiam. Jangan buka gudang bawah dermaga sebelum bulan gelap. Raka mengulang kalimat itu dalam hati. Gudang bawah dermaga, ia belum pernah mendengar keberadaan gudang tersebut. Tidak ada satupun warga yang menceritakannya. Bahkan pamannya juga tidak pernah menyebutkannya. Rasa penasaran yang sebelumnya kecil, kini berubah menjadi jauh lebih besar. Apa yang disimpan di gudang itu? Mengapa seseorang menulis peringatan seperti itu? Dan apa yang dimaksud dengan bulan gelap? Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi pikirannya. Tanpa terasa, waktu sudah berlalu cukup lama. Ketika ia melihat keluar jendela, matahari mulai tenggelam. Langit berubah menjadi jingga kemerahan. Bayangan bangunan dan tiang-tiang dermaga memanjang di atas permukaan laut. Raka memutuskan untuk pulang sebelum hari benar-benar gelap. Ia memotret beberapa halaman penting dari buku tersebut, lalu mengembalikannya ke dalam peti. Setelah memastikan semua foto tersimpan di ponselnya, ia berjalan keluar dari bangunan. Suasana sore kini terasa lebih sepi. Angin laut bertiup sedikit lebih kencang. Langkahnya bergerak menyusuri dermaga menuju daratan. Namun, baru beberapa meter berjalan, ia mendengar sesuatu. Klang. Klang. Raka berhenti. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Dermaga tampak kosong. Ia mengira hanya salah dengar. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Klang. 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 Kali ini lebih jelas. Seperti suara rantai logam yang diseret perlahan di atas permukaan kayu. Bulu kuduk Raka meremang. Suara itu berasal dari arah ujung dermaga, tepat dari tempat bangunan tua berada. Ia memandang ke sana beberapa saat. Tidak ada orang, tidak ada kapal, tidak ada aktivitas apapun. Hanya bangunan tua yang berdiri diam di terpa angin laut. Suara rantai itu terus terdengar selama beberapa detik. Kemudian perlahan menghilang, menyatu bersama hembusan angin dan suara ombak. Raka berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya sejak datang ke kota itu, ia mulai merasakan bahwa cerita yang selama ini dianggap legenda mungkin menyimpan sesuatu yang belum diketahui siapapun. Dan tanpa disadarinya, penemuan buku tua tahun 1938 itu baru saja membuka pintu menuju rahasia besar yang selama puluhan tahun tersembunyi di bawah dermaga tua peninggalan Belanda tersebut. Keesokan harinya, Raka terbangun lebih pagi dari biasanya. Sejak pulang dari dermaga tua sore kemarin, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Kalimat yang ia temukan di dalam buku catatan tua terus terngiang di kepalanya. Jangan buka gudang bawah dermaga sebelum bulan gelap. Kalimat itu terasa seperti sebuah peringatan, tetapi sekaligus petunjuk yang sengaja ditinggalkan seseorang puluhan tahun lalu. Saat sarapan, pamannya sempat memperhatikan wajah Raka yang tampak kurang tidur. "Kamu habis begadang?" tanya pamannya. Raka hanya tersenyum kecil. Sedikit lagi memikirkan dermaga itu. Pamannya menghela napas pelan. Dermaga tua itu memang sering membuat orang penasaran. Tapi jangan terlalu jauh mencampuri hal-hal yang sudah lama terkubur. Ucapan itu justru semakin membuat rasa ingin tahu Raka bertambah besar. Setelah sarapan selesai, ia segera menyiapkan perlengkapannya. Kamera, buku catatan, ponsel, dan sebuah senter dimasukkan ke dalam tas. Ia juga membawa salinan foto halaman buku tua yang sempat ditemukan kemarin. Langit pagi terlihat cerah ketika ia kembali menuju dermaga. Perjalanan yang kemarin terasa biasa, kini terasa berbeda. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan tentang gudang yang disebutkan dalam catatan tahun 1938 tersebut. Jika benar ada gudang rahasia di bawah dermaga, mengapa tidak ada seorang pun yang pernah membicarakannya? Mengapa keberadaannya seolah menghilang dari ingatan warga? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul, hingga akhirnya bangunan tua di ujung dermaga
kembali terlihat. Suasana pagi membuat tempat itu tampak tidak terlalu menyeramkan. Sinar matahari menyinari papan-papan kayu yang mulai lapuk. Air laut berkilauan terkena cahaya. Burung-burung laut sesekali melintas di atas permukaan air. Namun meskipun terlihat tenang, ada kesan sunyi yang sulit dijelaskan. Seolah tempat itu menyimpan sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Raka mulai memeriksa setiap sudut dermaga dengan teliti. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mencari petunjuk. Bagian bawah bangunan tua, sisi dermaga, bahkan area yang tertutup semak liar tidak luput dari perhatiannya. Beberapa kali ia merasa pencariannya sia. Namun menjelang siang, ketika matahari mulai terasa hangat, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Di bawah bangunan kantor penjaga pelabuhan terdapat tumpukan papan tua yang tampak sengaja disandarkan. Di sekitarnya tumbuh semak dan rumput liar. Sekilas terlihat seperti bagian bangunan yang rusak biasa. Namun, ketika ia mendekat dan menyingkirkan beberapa papan, sebuah celah mulai terlihat. Jantungnya berdebar. Di balik semak itu, terdapat tangga sempit yang mengarah ke bawah. Tangga tersebut hampir sepenuhnya tersembunyi. Tidak heran jika selama ini tidak ada yang menyadarinya. Raka menatap ke arah bawah beberapa saat. Udara yang keluar dari sana terasa lebih dingin dan lembab. Ia mengaktifkan senter, lalu mulai menuruni anak tangga satu persatu. Kayu tangga berderit pelan setiap kali diinjak. Semakin ke bawah, cahaya matahari semakin menghilang. Suasana berubah menjadi remang-remang. Suara ombak yang menghantam tiong-tiong dermaga terdengar menggema dari segala arah. Sesekali terdengar bunyi tetesan air yang jatuh ke lantai batu. Langkah Raka melambat. Meskipun rasa penasaran mendorongnya untuk terus maju, ia tidak bisa memungkiri bahwa tempat itu membuat bulu kuduknya meremang. Setelah mencapai bagian paling bawah, cahaya senter menyorot sebuah pintu besi besar. Pintu itu tampak sangat tua. Permukaannya dipenuhi karat. Sebagian cat yang menempel sudah mengelupas. Di bagian atas pintu terdapat tulisan dalam bahasa Belanda yang hampir tidak bisa dibaca karena usia. Raka mengusap debu dan lumut yang menempel. Namun sebagian besar hurufnya sudah rusak. Ia hanya bisa mengenali beberapa potongan kata yang tidak terlalu jelas. Dengan kedua tangan, ia mencoba mendorong pintu tersebut. Awalnya, pintu tidak bergerak. Ia mengerahkan tenaga lebih besar. Perlahan, pintu mulai bergeser. Eat. Kreat. Suara gesekan logam memenuhi lorong sempit. Debu berjatuhan dari atas kusen. Akhirnya, pintu terbuka cukup lebar untuk dilewati. Raka mengarahkan senter ke dalam. Di balik pintu itu, terdapat ruangan penyimpanan yang cukup besar. Ruangan tersebut jauh lebih luas daripada yang ia bayangkan. Tiang-tiang kayu tua menopang langit-langit yang rendah. Kotak-kotak kayu berserakan di berbagai sudut. Sebagian sudah hancur dan hanya menyisakan pecahan papan. Sebagian lainnya masih utuh, meskipun terlihat rapuh. Debu tebal menutupi hampir seluruh permukaan ruangan. Tidak ada tanda-tanda tempat itu pernah dikunjungi dalam waktu yang sangat lama. Raka mulai memeriksa isi gudang satu persatu. Kebanyakan peti sudah kosong. Ada pula yang hanya berisi potongan kain atau dokumen yang telah rusak karena kelembapan. Namun, di salah satu sudut ruangan, ia menemukan lemari besi tua yang pintunya terbuka sebagian. Bagian kuncinya sudah rusak. Dengan hati-hati ia membuka pintu lemari tersebut. Di dalamnya masih terdapat beberapa dokumen yang tersimpan cukup baik. Raka segera membaca lembar demi lembar. Dokumen-dokumen itu menjelaskan aktivitas pelabuhan pada masa kolonial. Tercatat berbagai barang berharga yang pernah disimpan sebelum dikirim menggunakan kapal dagang. Nama kapal, tanggal keberangkatan, serta daftar muatan tertulis dengan cukup rinci. Bagi seorang mahasiswa sejarah seperti dirinya,
Temuan itu sangat berharga. Namun di antara tumpukan dokumen tersebut, ada satu laporan yang menarik perhatiannya. Judul laporan itu ditulis lebih besar dibanding yang lain. Nama sebuah kapal tercantum jelas. The Sister. Raka segera membaca isinya. Laporan tersebut menjelaskan bahwa kapal itu dijadwalkan berangkat pada malam tanpa bulan. Kapal membawa muatan penting dengan tujuan pelabuhan lain. Semua persiapan telah dilakukan. Para awak kapal sudah berada di atas kapal. Namun setelah malam keberangkatan, kapal itu tidak pernah sampai ke tujuan. Tidak ada sinyal darurat, tidak ada laporan kerusakan, tidak ditemukan bangkai kapal maupun muatannya. Seolah kapal tersebut menghilang begitu saja dari permukaan laut. Raka merasakan bulu kuduknya mulai berdiri. Apalagi ketika membaca bagian akhir laporan. Setelah peristiwa itu, aktivitas pelabuhan perlahan berkurang. Beberapa pekerja memilih mengundurkan diri. Sebagian lainnya dipindahkan. Tidak lama kemudian, dermaga ditutup dan ditinggalkan. Ruangan yang semula terasa biasa mendadak menjadi lebih sunyi. Raka melanjutkan membaca halaman terakhir. Saat itulah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa lebih dingin. Padahal, sebelumnya, suhu ruangan cukup hangat. Angin laut masuk melalui sela-sela kayu tua. Nyala senter di tangannya sedikit bergetar. Lalu terdengar suara dari arah belakang. Tok, tok. Tok, tok, tok. Raka langsung membeku. Suara itu terdengar jelas, seperti langkah kaki seseorang yang sedang berjalan perlahan. Ia segera berdiri dan memutar tubuh. Cahaya senter menyapu seluruh ruangan. Tidak ada siapapun, hanya peti-peti tua yang diam di tempatnya. Raka mencoba berpikir logis. Mungkin suara kayu yang memuai. Mungkin juga bunyi tetesan air. Namun, beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Tok. Tok, 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 tok. Tok, kali ini lebih dekat. Seolah ada seseorang yang sedang berjalan mengelilingi ruangan. Jantung Raka berdegup semakin cepat. Tangannya mulai berkeringat. Ia mengarahkan senter ke segala arah. Tetap tidak ada siapapun. Saat cahaya senter bergerak ke salah satu sisi dinding, matanya menangkap sesuatu. Ada goresan yang berbeda dari dinding lainnya. Raka mendekat. Debu yang menempel, ia bersihkan perlahan. Ternyata, di sana terdapat gambar peta sederhana yang digoreskan menggunakan benda tajam. Peta itu tampak dibuat dengan tergesa-gesa. Di tengah gambar, terdapat sebuah tanda. Silang berwarna merah yang masih terlihat. Meskipun catnya mulai memudar, tepat di bawah tanda tersebut, terdapat tulisan yang lebih jelas. Rahasia terakhir berada di ujung dermaga. Raka membaca kalimat itu berulang kali. Rahasia terakhir. Apa maksudnya? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan di sana? Ataukah ini berkaitan dengan kapal The Sister yang hilang? Semakin lama ia memandang tulisan tersebut, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Namun, sebelum sempat meneliti lebih jauh, suara keras tiba-tiba mengguncang kesunyian. Suara itu berasal dari luar ruangan, sangat keras, hingga membuat Raka terlonjak. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari keluar gudang. Napasnya memburu. Ia menaiki beberapa anak tangga, lalu berhenti. Matanya menyapu area sekitar. Namun, tidak ada apapun. Tidak ada benda yang jatuh. Tidak ada papan yang patah. Tidak ada orang yang terlihat. Yang ada hanya laut yang tenang, angin sore yang mulai bertiup, dan langit yang perlahan berubah warna menjelang senja.
Raka berdiri, terpaku. Perasaan aneh kembali muncul. Seolah suara benturan tadi bukan kecelakaan biasa. Seolah ada sesuatu yang sengaja menariknya keluar dari gudang pada saat yang tepat. Dan kini, setelah menemukan peta serta pesan misterius itu, ia tahu satu hal. Rahasia dermaga tua tersebut ternyata jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Malam berikutnya, Raka kembali berdiri di depan jalan setapak yang mengarah ke dermaga tua peninggalan Belanda itu. Sejak menemukan peta dan tulisan misterius di dalam gudang bawah dermaga, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Sepanjang hari, ia mencoba mempelajari kembali foto-foto, dokumen yang sempat diambilnya. Ia juga memperbesar gambar peta yang tergurat di dinding gudang. Semakin diperhatikan, semakin jelas bahwa tanda silang merah itu menunjuk ke bagian paling ujung dermaga. Di sanalah kemungkinan besar rahasia yang selama puluhan tahun tersembunyi itu berada. Beberapa warga sempat melihat Raka berjalan menuju pantai setelah matahari terbenam. Mereka mengenal pemuda itu sebagai keponakan salah satu warga yang tinggal di kota kecil tersebut. Ketika mengetahui tujuannya adalah dermaga tua, beberapa orang mencoba memperingatkannya. Apa tidak sebaiknya besok pagi saja? Tanya seorang nelayan tua. Raka hanya tersenyum sopan. Saya hanya ingin melihat sebentar. Nelayan itu mengangguk pelan, tetapi ekspresinya terlihat khawatir. Kalau mendengar suara rantai, jangan terlalu lama berada di sana. Ucapan itu kembali mengingatkan Raka pada cerita yang selama ini beredar. Namun rasa penasaran jauh lebih besar daripada rasa takut. Ia terus melanjutkan perjalanan. Langit malam tampak sangat gelap. Awan tipis menutupi sebagian besar bintang. Tidak ada cahaya bulan yang menerangi laut. Hanya lampu-lampu kecil dari perahu nelayan yang terlihat samar di kejauhan. Angin laut bertiup lebih kuat dibanding malam sebelumnya. Sesekali terdengar suara ombak menghantam tiang-tiang dermaga yang telah tua. Suara itu bergema di tengah kesunyian. Ketika bangunan tua di ujung dermaga mulai terlihat, langkah Raka melambat. Suasana malam membuat tempat itu tampak jauh berbeda dibanding siang hari. Bayangan hitam memenuhi setiap sudut bangunan. Papan-papan kayu yang lapuk tampak seperti siluet gelap yang berdiri di atas laut. Raka menyalakan senter. Cahaya putih dari senter membelah kegelapan di depannya. Dengan hati-hati, ia mulai berjalan menyusuri dermaga. Krek, 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 krek. Setiap langkah menghasilkan suara kayu berderit yang terdengar sangat jelas. Semakin dekat ke ujung dermaga, semakin kuat pula angin yang berembus. Raka sesekali harus menahan tubuhnya agar tetap seimbang. Akhirnya, ia tiba di lokasi yang menurut peta menjadi titik utama pencarian. Bagian paling ujung dermaga. Di sana, tidak ada apa-apa selain hamparan laut gelap yang membentang sampai ke cakrawala. Raka mengeluarkan foto peta dari sakunya. Ia membandingkan posisi tanda silang dengan kondisi di sekitarnya. Kemudian, ia mulai memeriksa lantai kayu satu persatu. Awalnya, tidak ada yang terlihat mencurigakan. Semua papan tampak tua dan rapuh. Namun setelah beberapa menit mencari, ia menemukan sesuatu yang berbeda. Salah satu papan memiliki warna lebih gelap dibanding papan lainnya. Permukaannya juga terlihat lebih rata, seolah papan itu pernah diganti pada masa lalu. Raka berjongkok. Ia mengarahkan cahaya senter lebih dekat. Terlihat bekas paku tua di sisi-sisinya. Paku tersebut tampak sengaja dipasang untuk menyembunyikan sesuatu. Jantung Raka mulai berdebar. Ia mencoba mengangkat papan itu menggunakan batang besi kecil yang dibawanya. Awalnya sulit. Kayu tua itu seolah menempel kuat pada tempatnya. Namun setelah beberapa kali mencoba, papan tersebut akhirnya terangkat. Debu dan serpihan kayu beterbangan. Di bawahnya terdapat ruang kecil yang tersembunyi. Raka langsung menyorotkan senter ke dalam. Di dasar ruang itu terdapat sebuah kotak logam tua. Permukaannya sudah dipenuhi karat. Namun bentuknya masih cukup utuh. Dengan hati-hati,
Ia mengangkat kotak tersebut ke atas dermaga. Kotak itu terasa cukup berat. Napasnya sedikit memburu karena tegang dan penasaran. Selama beberapa saat, ia hanya menatap benda tersebut. Inilah kemungkinan jawaban dari seluruh misteri yang selama ini mengelilingi dermaga tua itu. Dengan perlahan, ia membuka pengunci kotak yang sudah rapuh. Krek, krek, tutup logam terangkat. Raka sempat membayangkan akan menemukan emas, uang kuno, atau benda berharga lainnya. Namun, isi kotak itu jauh berbeda dari perkiraannya. Di dalamnya hanya terdapat tumpukan dokumen, surat-surat tua, dan beberapa lembar catatan yang sudah menguning. Meski begitu, bagi seorang peneliti sejarah, temuan seperti itu jauh lebih berharga daripada harta apapun. Ia segera membuka lembar pertama. Tulisan di sana sebagian menggunakan bahasa Belanda. Untungnya, Raka cukup memahami beberapa istilah yang pernah dipelajarinya di kampus. Ia mulai membaca satu persatu. Semakin banyak dokumen yang diperiksa, semakin jelas gambaran tentang masa lalu dermaga tersebut. Ternyata, selama ini, cerita yang beredar di masyarakat tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Dokumen-dokumen itu mengungkap sebuah rahasia besar yang sengaja disembunyikan. Kapal Desister yang selama ini diyakini hilang secara misterius, ternyata tidak benar-benar lenyap tanpa jejak. Kapal itu sengaja dialihkan. Beberapa pejabat kolonial yang terlibat dalam aktivitas perdagangan ilegal menggunakan kapal tersebut untuk mengangkut barang-barang berharga secara rahasia. Mereka memanfaatkan dermaga yang jauh dari pusat pengawasan. Seluruh aktivitas dilakukan secara diam-diam. Ketika penyelidikan mulai mengarah kepada mereka, dokumen-dokumen penting segera disembunyikan. Semua catatan resmi diubah. Bukti-bukti dihilangkan. Kapal Desister dijadikan bagian dari cerita hilang yang tidak pernah dijelaskan kepada publik. Raka membaca setiap halaman dengan penuh perhatian. Kini, semuanya mulai masuk akal. Mengapa dermaga tiba-tiba ditutup? Mengapa banyak catatan sejarah yang tidak lengkap? Dan mengapa berbagai cerita misterius mulai muncul? Setelah kejadian tersebut, legenda ternyata telah menutupi fakta yang sebenarnya selama puluhan tahun. Raka segera memotret seluruh dokumen penting menggunakan ponselnya. Ia memastikan tidak ada satu halaman pun yang terlewat. Temuan ini bisa menjadi bahan penelitian yang sangat berharga. Namun saat ia sedang menyimpan kembali dokumen-dokumen itu, sesuatu terjadi. Dari arah laut, terdengar suara yang sangat familiar. Klang, klang. Raka membeku. Suara itu kembali muncul. Klang. Klang, klango. Klang, klang, klang. Kali ini terdengar jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Bukan seperti suara logam biasa, melainkan seperti rantai kapal besar yang sedang diseret perlahan. Suara tersebut datang dari arah perairan gelap di depan dermaga. Jantung Raka berdetak semakin cepat. Ia perlahan menoleh. Angin laut bertiup lebih kencang. Kabut tipis mulai muncul di atas permukaan air. Pandangannya menyapu ke arah cakrawala. Lalu ia melihat sesuatu. Di kejauhan, samar-samar, tampak sebuah bayangan besar. Awalnya, hanya bentuk gelap yang sulit dikenali. Namun semakin lama diperhatikan, bentuk itu menyerupai kapal tua. Tiang-tiangnya menjulang. Siluetnya terlihat seperti kapal dari masa lalu. Kapal itu diam di tengah kabut. Tidak bergerak. Tidak terdengar suara mesin. Tidak terlihat cahaya lampu. Hanya sebuah bayangan yang berdiri sunyi di atas laut malam. Raka tidak berkedip. Ia berusaha memastikan bahwa apa yang dilihatnya benar-benar ada. Namun, beberapa saat kemudian, kabut bergerak perlahan. Bayangan kapal itu mulai memudar. Sedikit demi sedikit, bentuknya menghilang. Hingga akhirnya, hanya tersisa hamparan laut gelap. Raka masih berdiri, terpaku.
Ia tidak tahu apa yang baru saja dilihatnya. Mungkin hanya ilusi akibat kabut dan kegelapan malam. Mungkin juga sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Jangk, pasti. Malam itu, ia berhasil menemukan jawaban atas misteri terbesar dermaga tua tersebut. Setelah beberapa saat, Raka memutuskan meninggalkan lokasi. Ia berjalan pulang sambil membawa salinan dokumen yang berhasil diselamatkan. Suara rantai tidak terdengar lagi. Namun, perasaan aneh masih mengikutinya sepanjang perjalanan. Beberapa bulan kemudian, hasil penelitiannya selesai. Dokumen-dokumen yang ditemukan berhasil mengungkap bagian sejarah yang selama ini hilang. Dari catatan daerah tersebut, penelitiannya dipublikasikan dalam jurnal sejarah lokal. Temuan itu menarik perhatian banyak pihak. Warga yang sebelumnya hanya mengenal cerita-cerita misterius, akhirnya mengetahui fakta yang tersembunyi di balik legenda dermaga tua. Mereka mulai memahami bahwa kisah yang diwariskan turun-temurun ternyata memiliki akar sejarah yang nyata. Meski demikian, tidak semua misteri berhasil terjawab. Karena hingga hari ini, para nelayan yang melaut pada malam tertentu masih sesekali mendengar suara rantai kapal dari arah dermaga tua itu. Klang, 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 lang, klang, klang. Suara itu muncul beberapa saat, lalu menghilang bersama angin laut. Setiap kali mendengarnya, para nelayan biasanya hanya saling berpandangan. Tidak ada yang mencoba mencari sumber suara tersebut. Tidak ada yang ingin menyelidikinya lebih jauh. Mereka memilih melanjutkan pekerjaan masing-masing dan membiarkan suara itu menjadi bagian dari kisah lama yang hidup di pesisir. Karena meskipun rahasia sejarah dermaga tua akhirnya berhasil diungkap, masih ada beberapa hal yang mungkin akan tetap menjadi misteri. Misteri yang terus hidup bersama deburan ombak, hembusan angin malam, dan bisikan laut yang seolah tidak pernah berhenti menceritakan kenangan dari masa lalu. Demikianlah kisah rahasia dermaga tua peninggalan Belanda. Semoga cerita ini dapat menghibur dan menemani waktu istirahat kalian malam ini. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat malam dan tetap berhati-hati dimanapun kalian berada.